Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Fairzabadi dengan NPM 0651230034. Saya Muhammad Ismail, NPM 0651230022. Saya Rafli Dwi Saputra, NPM 0651230029. Oke, berikut kami akan menjelaskan terkait hasil dari ujian tengah praktikum text mining yang kami buat. Nah, jadi di dalam ini tuh sudah ada beberapa proses yang kami lakukan di Orange. Yang pertama itu kita mengimport dokumen yang dimana dokumennya itu berisi cerpen-cerpen yang kami kami ambil dari internet. Nah, kemudian kalau misalkan udah kita ambil, selanjutnya kita pengen nampilin dulu nih kira-kira dalam bentuk data table. Jadi tampilan cerpennya itu ada apa aja. Nah, kayak judulnya di sini. Coba bentar. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Jadi untuk tampilannya itu ada yang pertama itu ada judul cerpennya, kemudian ini foldernya ada di mana, sama di sini isi ceritanya itu terkait apa. Nah, untuk ini kan bentuknya dalam data table ya. Nah, selanjutnya kita pengen ngelihat kira-kira jumlah kata yang paling sering muncul itu apa. Jadi di sini bakal kita pakai word cloud nih. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat, yang itu kan dia menjadi kata yang paling banyak muncul ya. Tapi di sini masih kita lihat nih, ada kayak titik, koma, strip. Jadi masih ada simbol-simbol yang enggak terlalu kepake atau berpengaruh buat analisisnya. Nah, jadi kita bakal melakukan yang namanya itu preprocess text. Nah, selanjutnya saya nyambungin ini ke preprocess text. Kalau kita buka, nah di preprocess text ini saya melakukan yang pertama itu kita nge-remove aksen, kemudian nge-parsing HTML text-nya, kemudian menghapus URL atau shillingnya itu, sama saya melakukan regular expression. Jadi nanti semua HTML tag atau simbol-simbol yang nggak kepake itu akan dihapus. Nah, jadi nanti hasilnya itu adalah tokennya itu berjumlah 129.005 token dan tipenya itu ada sekitar 13.224. Nah, ketika kita sudah melakukan preprocess text, kemudian saya pengen nampilin lagi nih di word cloud processing. Kira-kira dia udah berubah atau belum? Nah, di sini kita lihat dia udah bersih ya dari simbol-simbol. Nah, si kata yang ini menjadi kata yang paling sering banyak muncul. Kalau tadi kan kalau kita lihat di sini word cloud yang sebelum pembersihan itu masih ada simbol-simbol ya, ada simbol kayak titik 2, kemudian tanda tanya, itu kan tidak terlalu berpengaruh gitu pada istilahnya pada analisis yang dilakukan. Nah, selanjutnya ketika kita udah melakukan preprocess text, saya di sini nyimpen teksnya itu di bag of words. Nah, di bag of words-nya ini tuh nanti kita akan melakukan beberapa analisis. Silakan boleh dilanjut sama Saudara Rafli. Sekarang lanjut ke hierarki cluster. Yang pertama tuh ada hierarki cluster menggunakan distance Euclid. Jadi visualisasi ini mengelompokkan dokumen menggunakan Euclidean distance dan metode word linkage. Jadi metode ini tuh untuk mengukur jarak lurus antara titik dalam ruang vektor. Lalu metode ini mempertimbangkan panjang dan arah vektor, sehingga cocok untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai absolute fitur teks. Lalu itu peroleh dua klaster utama. Yang pertama ada klaster biru. Jadi itu berisi dokumen seperti peristiwa 4 Jumat, kenangan indah terulang kembali, mencari gelas, dan pulpen biru. Klaster ini cenderung berisi dengan kemiripan nilai jarak berdasarkan posisi fitur. Lalu yang kedua ada klaster merah. Klaster merah memuat dokumen seperti rumit,
terapuh, topeng, dan matcha latte yang berbeda secara signifikan dari dokumen di klaster biru. Oke, sekarang ke hierarki clustering menggunakan Gaussian. Jadi di sini visualisasi ini menunjukkan hasil pengelompokan dokumen berdasarkan kemiripan menggunakan Gaussian dan metode word linkage. Jadi ini tuh mengukur kemiripan arah vektor teks sehingga sangat cocok untuk analisis teks karena fokus pada kesamaan konten tanpa memperhatikan jumlah kata. Di sini juga ada 2 klaster. Yang pertama ada klaster biru, berisi dokumen seperti penghuni kos, mencari gelas, jaga hati, yang cenderung memiliki kemiripan dalam penggunaan kata atau topik. Lalu ada klaster merah, memuat sebagian besar dokumen lainnya seperti iblis merah, yang kita miliki dan tak kita miliki, dan tabata. Jadi ini tuh memiliki pola yang mirip dari klaster 1. Lalu lanjut ke distance Manhattan. Jadi clustering ini menunjukkan hasil pengelompokan dokumen teks yang mirip secara tekstual berdasarkan perhitungan jarak dan penggabungan klaster. Jadi ini tuh berguna untuk memahami struktur koleksi dokumen secara visual. Dari visualisasi dendrogram ini terdapat 2 klaster. Yang pertama ada klaster biru. Jadi dokumen yang memiliki kemiripan tinggi dalam struktur seperti tabata, dunia ibu, ayah yang buta. Lalu ya untuk klaster 2-nya, klaster yang merah, memuat dokumen dengan pola yang berbeda dari klaster merah seperti TPSC, Mukena City, membunuh iblis. Baik, lanjut ke MDS, akan dilanjutkan oleh Mail. Oke, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan MDS-nya. Di sini itu MDS itu sebagai sebaran dokumen dalam bentuk titik-titik di ruangan 2 dimensi. Supaya itu kita bisa lihat tuh seberapa jauh atau dekat jarak-jarak antar cerpen setelah dikelompokkan atau di clustering bahasanya. Terus kemudian ada Euclidean distance. Di sini tuh titik-titik cerpen-cerpen ini kelihatannya agak numpuk tuh antara kelompok C1 dan C2. Ini tuh ngukur jarak atau garis lurus antar dokumennya. Jadi yang paling cocok kalau datanya punya skala yang seragam yang mana gitu. Kemudian ada Gaussian distance. Kalau ini tuh pemisah antara kelompoknya, jadi lebih kelihatan jelas dibanding Euclidean. Dia nggak peduli seberapa panjang cerpennya, yang penting tuh arah atau vibes topiknya mirip gitu, makanya cocok buat urusan teks. Kemudian yang ketiga ada Manhattan's distance. Kalau Manhattan distance itu cerpennya lebih nyebar dan bervariasi. Cara ngukur total jaraknya tuh lewat jalur-jalur dimensi fiturnya. Jadi kadang bikin pemisah antar cerpen terasa lebih ekstrim lah. Kemudian di sini saya akan lanjut membahas plot-plotnya. Oke, yang pertama di sini ada Silhouette plot. Jadi visualisasi ini tuh fungsinya buat ngeliat apakah
sebuah cerpen tuh masuk ke geng yang bener atau malah nyasar gitu, kayak topiknya gitu nyasar apa dalam satu geng. Jadi kalau nilainya mendekati 1 berarti dia tuh sudah pas banget di kelompoknya. Kalau mendekati 0 atau malah minus berarti dia salah masuk kelompok. Terus jadi itu coba tampilin lagi Mas yang tadi yang utama. Nah, jadi rata-rata nilainya tuh lumayan rendah tuh, C1 ada 0,15 dan C2 tuh 0,10. Jadi pemisahan antara kelompoknya tuh belum terlalu kuat atau masih agak mirip-mirip. Kemudian di kelompok C2 bahkan ada yang nilainya hampir 0, artinya tuh beberapa cerpen yang bikin bingung modelnya karena temannya ambigu. Dilanjut ke scatter plot. Nah, di scatter plot ini ibarat tuh melihat dua kelompok besar C1 dan C2 yang tadi. Hasilnya tuh di sini terlihat ada 2 titik besar yang posisinya tuh jauh-jauhan. Artinya tuh meskipun nilai siluetnya tadi rendah, secara jarak di ruang data, kedua kelompok ini tuh sebenarnya punya perbedaan cukup gitu, cukup terlihat dua perbedaannya. Kemudian dilanjut ke yang bar plotnya. Nah, di sini tuh ada bar plot. Itu tuh buat melihat kata apa sih yang paling sering muncul di tiap kelompok. Contohnya nyata misalnya. Jadi kata nyata ini jauh lebih sering muncul di kelompok C2 yang warna merah tuh, C2 warna merah dibanding di C1 warna biru. Jadi ini ngebuktiin tuh kalau kelompok C2 tuh mungkin punya tema atau vibes cerita yang lebih sering bahas hal-hal nyata. Jadi kelompoknya itu memang punya ciri khas masing-masing. Di sini kesimpulannya saya langsung bacain aja. Berdasarkan proses text mining terhadap 93 cerpen Indonesia, metode hierarchical clustering ini berhasil membagi cerpen-cerpen tersebut ke dalam 2 kelompok utama cluster berdasarkan kemiripan isinya. Jadi pemisah sebelum maksimal itu ada Silhouette koefisiennya itu C1-nya 0,15. Tadi kan C2-nya 0,10 tuh. Masih tergolong rendah. Jadi artinya tuh batas antar kelompok satu dan lainnya tuh belum terlalu tegas atau masih agak abu-abu. Ya udah, secara keseluruhan sih penerapan hierarchical clusteringnya dalam analisis teks cerpen ini bisa lah ngungkapin struktur tematik tersembunyi dalam kumpulan dokumen sastra. Sekaligus tuh nunjukin bagaimana tuh pendekatan unsupervised learning dalam dimanfaatkan dalam studi literatur dan pembangunan sistem pemrosesan bahasa alami atau NLP. Oke, boleh ditutup, Saudara Rifki. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.